ku menemukan dirimu. 18. Novi menatap lelaki itu. Jika dipikir lagi, ide Arga memang tidak buruk. Kebetulan Novi memang belum pernah ikut perkemahan, karena selama ini Arvin, sang kakak sangat posesif terhadapnya. Novi terlambat pulang saja ia akan mengamuk. Membabi buta. Boleh, deh. Saya mau ikut aja kalau gitu. Arga menyembunyikan seringai di sudut bibirnya. Saya nggak maksa kamu loh. Jangan terpaksa begitu wajahnya, ucap Arga membuat Novi mengulas senyum tipis. Memang di kampung, kamu nggak pernah ikut berkemah? Nggak, Mas. Kak Arvin selalu melarang saya ikut kegiatan di luar sekolah. Kakak kamu itu sebenarnya kakak kandung atau bukan sih? Kenapa saya ngerasa dianggap sayang sama kamu? Tak ada sahutan dari Novi. Dalam hitungan detik bola matanya tampak berkaca-kaca. Melihat wajah sedih istrinya membuat Arga menghela napas panjang. Ia pun masih merasa kesal dengan ulah kakak iparnya itu. Arvin bahkan sudah beberapa kali meminta uang kepadanya dengan ancaman yang sama. Sudah, nggak usah bahas kakak kamu itu. Saya juga masih kesel sama dia yang maksa kita nikah. Maafin saya, Mas. Saya sudah jadi beban buat Mas Arga. Novi berucap lirih. Arga terdiam seketika. Kalimat Novi membuatnya merasa bersalah. Bukan salah kamu. Kalau ada yang perlu disalahkan itu si Dodo yang kurang ajar, ujar Arga, melemparkan akar masalah pada burung beo peliharaannya itu. Arga meneguk sebotol air mineral sesaat setelah menghabiskan makan siangnya. Tepat setelah itu, ponsel miliknya berdering. Buru-buru lelaki itu mengeluarkan benda pipih itu dari saku celana. Sembari berharap dalam hati yang menghubungi bukan Alia atau Niko. Namun, nama yang tampil pada layar membuat Arga terdiam selama beberapa detik. Gawat ibu. Sebentar, saya jawab telepon dulu, ucap Arga. Silahkan, Mas. Lelaki itu langsung berdiri meninggalkan tempat duduknya. Memberi jarak agar Novi tidak perlu mendengarkan pembicaraan itu. Iya, Bu, ucap Arga sesaat setelah panggilan terhubung. Arga, bagaimana hasilnya? Kamu ketemu sama keluarga gadis itu? Pertanyaan frontal itu menjadi pembuka suara sang ibu. Arga tampak menghela napas frustasi. Sudah ia duga bahwa sang ibu akan menanyakan hal tersebut. Aku sudah cari, Bu. Tapi orangnya sudah tidak ada di desa itu. Kata warga sekitar, mereka sudah lama pindah. Kamu gimana sih, Arga? Masa begitu saja tidak ketemu? Setidaknya kamu tanya alamat baru mereka. Nggak ada yang tahu, Bu. Batalin ajalah perjodohannya. Jangan sembarangan kamu. Itu pesan terakhir dari ayah kamu. Sebagai anak kamu harus menjalankan amanah. Bu, mereka udah nggak ada di sana. Mau gimana lagi? Pokoknya sebelum ada informasi yang valid ibu nggak mau tahu. Kamu harus tetap mencari dia. Ngerti? Huf. Arga mendesahkan napas panjang ke udara. Menggaruk kepala sambil demi mengurai rasa kesal. Ibunya itu memang tipikal orang yang tidak mudah mengubah keputusan. Apalagi ayahnya sudah menetapkan perjodohan bahkan saat calon istrinya itu masih bayi. Bu, coba dipikir lagi, deh. Belum tentu juga perempuan itu mau dinikahkan dengan aku. Bisa saja dia punya pacar. Lagi pula usia kami beda jauh. Dia nggak mungkin mau dengan laki-laki yang usianya jauh di atas dia. Ucap Arga berusaha mengubah pola pikir sang ibu. Kalaupun ketemu sekarang, belum bisa nikah juga. Paling anak itu masih sekolah. Ya ampun, Arga. Kamu kan bisa menunggu.
Belum tentu juga dia menolak kamu. Pokoknya kamu harus tetap mencari keluarga gadis itu. Ibu nggak mau tahu. Arga menyerah. Sekeras apapun usahanya untuk membatalkan perjodohan itu tetap saja gagal. Ya udah, Bu. Nanti kita omongin lagi. Baik, tapi ingat, kamu jangan macam-macam. Ibu nggak mau kamu menikahi wanita sembarangan. Iya, Bu. Panggilan terputus. Arga semakin frustrasi. Bagaimana jika nanti sang ibu mengetahui kalau ia sudah menikahi gadis lain? Terutama anak di bawah umur seperti Novi. Ia tak sanggup membayangkan bagaimana jadinya. Sudah terjebak pernikahan dengan Novi, begitu bercerai harus menikah lagi dengan gadis yang jauh di bawah usianya. Arga bahkan menebak bahwa gadis yang dijodohkan dengannya itu seusia dengan Novi. Setelah merenung beberapa saat, Arga segera kembali ke meja. Ia menatap Novi yang masih menyantap makan siangnya. Itu barusan ibu saya. Novi hanya mengangguk tanpa suara. Ibu saya tinggal di luar kota. Dia tidak tahu kalau saya sudah menikah dengan kamu. Iya, Mas, jawab Novi. Ia sudah dapat menebak kemana arah pembicaraan suaminya. Kalau ibu saya tahu bahwa saya sudah menikah, dia pasti marah dan kecewa. Jadi, saya minta pengertian kamu. Sampai kita bercerai, supaya jangan ada yang tahu status kita. Novi menarik napas dalam demi mengurangi sesak dalam hati. Sejak awal Arga seolah membangun benteng pemisah di antara mereka. Namun, Novi tidak menyalahkan Arga sepenuhnya. Sebab niat Arga untuk mendatangi desanya adalah untuk berlibur. Sialnya, ia harus terlibat insiden memalukan yang berhasil mengubah seluruh hidupnya. Mengubah status yang semula lajang menjadi seorang suami. Maafin saya, Mas. Saya udah jadi beban untuk Mas Arga, ucap Novi merasa bersalah. Bagaimanapun juga pernikahan mereka terjadi karena adanya desakan dan ancaman dari Arvin. Sudah terlanjur. Yang penting kamu tetap jaga rahasia, jangan sampai ada yang tahu status kita. Terutama Alia dan keluarga saya. Novi kembali mengangguk. Selepas makan siang, Novi mengurung diri di kamar. Saat ini ia sedang mencari iklan lowongan kerja di internet yang tidak membutuhkan ijazah SMA. Beberapa sudah ia hubungi, namun jam kerja yang padat membuatnya tidak bisa melamar. Aku harus bisa kerja sendiri sebelum terusir dari rumah ini. Setidaknya aku tidak boleh terus bergantung pada Mas Arga. Terlebih Arga sudah memiliki niat untuk menceraikannya setelah kelulusan nanti dan mungkin akan menikahi Alia setelahnya. Pagi harinya. Seperti biasa Novi menjalankan aktivitasnya di pagi hari. La sedang berada di dapur dan membuat sarapan ketika Arga turun. Lelaki itu tampak sudah rapi meskipun hanya dengan jeans dan kemeja putih, lengkap dengan sepatu. Sneakers. Novi meletakkan sepiring nasi goreng ke meja dan menuang segelas air putih. Begitu Arga duduk, Novi membuka suara. Mas, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Dahi Arga berkerut menatap sang istri. Hal penting apa? Saya mau minta izin melamar kerja hari ini setelah selesai jam sekolah. Kebetulan semalam saya cari kerjaan sambilan di iklan. Hari ini saya mau tes dulu. Arga seketika terdiam mendengar ucapan Novi. Ia meraih segelas air putih dan meneguknya perlahan. Apa boleh, Mas? Tanyanya lagi, saat Arga tak kunjung memberi jawaban. Kamu mau kerja apa memangnya? Kerja apa saja? Semalam saya lihat iklan lowongan pelayan di rumah makan, Mas. Kebetulan kerjanya 2 shift. Jadi kalau keterima, saya bisa minta izin ambil jam kerja siang. Memang kenapa kamu mau kerja segala?
Arga menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Saya nggak mau jadi beban Mas Arga. Kalau saya kerja, setidaknya saya bisa punya uang jajan sendiri dan gak ngerepotin Mas Arga lagi. Selain itu, ucapan Novi terpotong di udara. Apa? Saya mau cari pengalaman kerja. Jadi nanti kalau kita cerai, saya sudah punya pengalaman dan lebih mandiri, ucap Novi, seolah sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kamu nggak perlu kerja. Saya kan sudah bilang akan tanggung biaya hidup kamu. Bahkan saya akan menjamin pendidikan kamu sampai selesai. Apa itu masih kurang? Saya tahu, Mas. Tapi saya tetap nggak enak. Sekarang status saya bukan siapa-siapa di rumah ini. Tidak tahu kenapa, Arga merasa hatinya seperti tercubit mendengar Novi berucap bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Seolah ada kesedihan mendalam di sana. Bukan begitu maksud saya, Novi. Selama kamu masih menjadi istri saya, kamu tetap menjadi tanggung jawab saya. Tak ada sahutan dari Novi. Sarapan pun berlalu tanpa ada pembicaraan lain. Arga merasakan sesuatu yang berbeda dari Novi sejak makan siang di kafe kemarin. Bahkan semalam Novi tidak ikut makan malam dan mengurung diri di kamar. Keduanya menuju halaman rumah. Baru saja Arga akan menyalakan mesin motor, sudah terlihat sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Arga seketika mematung. Apalagi begitu melihat sosok wanita parubaya yang menuruni mobil dan memasuki halaman rumah. Wanita itu bahkan menatap ke arahnya dengan penuh tanya. Lalu melirik Novi dari ujung kepala ke ujung kaki. Arga, siapa gadis ini? Tanya wanita itu. Selama beberapa saat Arga mematung di tempat, seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Ia bahkan tak beranjak sedikit pun dari posisinya, seolah seseorang yang berada di hadapannya adalah orang yang sangat berbahaya. Arga menelan selaiva, menarik napas dalam-dalam sambil berusaha mengembalikan akal sehatnya yang hampir menghilang. Ibu, bukannya semalam ibu masih di luar kota, iya? Tanyanya heran, sebab pagi ini sang ibu tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Memang kenapa? Kamu nggak suka ibu ada di sini? Wanita parubaya itu menatap penuh curiga. Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu. Astaga, enggaklah, Bu. Jawab Arga, masih berusaha mengurai kepanikan. Wanita parubaya itu kembali melirik penuh curiga, terutama seorang gadis berseragam putih abu-abu yang berdiri tepat di sisi putranya. Sini kamu. Ibu mau bicara, ucapnya sambil menggandeng tangan putranya memasuki rumah. Sementara Novi hanya terdiam sambil menunggu di teras. Ia pun sangat terkejut setelah pikirannya mampu menebak bahwa wanita parubaya tadi adalah ibu mertuanya. Siapa anak itu, Arga? Tanya sang ibu, seolah mendesak sebuah jawaban. Kenapa dia ada di sini bersama kamu? Arga terdiam sejenak. Namanya Novi. Dia anak yatim, ayah ibunya sudah meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma bantuin dia untuk bisa lanjut sekolah sampai lulus. Jadi untuk sementara dia sambil kerja di sini. Jadi pembantu maksudnya? Tanya wanita itu lagi. Terpaksa Arga mengangguk. Entah mengapa rasanya berat mengatakan bahwa Novi adalah pembantu di rumahnya. Artinya dia tinggal di sini bersama kamu. Suara wanita itu terdengar semakin tegas. Sementara begitu, Bu. Soalnya dia tidak punya siapa-siapa. Mau tinggal di mana kalau bukan di sini? Sekolahnya juga di tempat aku ngajar, jadi sekalian aja. Tapi dia itu seorang gadis, Arga. Tidak baik kamu tinggal satu atap cuma berdua dengan seorang gadis yang bukan mahram. Apa kata orang nanti, kamu bisa kena fitnah. Sementara kamu sendiri masih lajang.
Cecar wanita itu panjang lebar. Aman, Bu. Tenang aja. Tetangga di sini nggak ada yang kepo, kok, ucapnya berbohong. Padahal jika dipikir-pikir, semua tetangganya memiliki tingkat kepo yang jauh di atas paparazzi.